Heboh, penampilan Syahnaz di muka publik pasca ketahuan selingkuh mengundang banyak komentar. Apalagi sampai saat ini, Syahnaz tak kunjung ucapkan kata maaf kepada Lady, wanita yang tersakiti akibat perselingkuhannya dengan Randy. Lalu apa kata pakar ekspresi melihat wajah sumringah Syahnaz saat muncul di publik dan tidak ucapkan kata maaf kepada Lady? Apa pula kata netizen perihal sikap Syahnaz tersebut? Benarkah rumah tangga Syahnaz dan JJ pun sudah kembali harmonis karena sudah melewati masa-masa badai seperti yang disebut Amika Nita? Tak hanya Syahnaz, sang suami JJ pun juga tampil di depan umum, seraya mengatakan rumah tangganya kini semakin harmonis. Pun dengan seorang sahabat yang juga mengungkapkan kondisi rumah tangga Syahnaz dan JJ kini semakin baik. Bagaimanakah kasus perselingkuhan ini dilihat dari sudut pandang agama seperti yang disampaikan Ustadz Dery dan Ustadz Zaki Mirza soal bagaimana sejatinya sikap seorang suami ketika istrinya selingkuh 3 kali. Sementara di sisi lain, Barbie Kumalasari pun justru menyebut perbuatan perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz yang sudah memiliki anak adalah perbuatan memalukan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehebohan perselingkuhan Syahnaz dengan Randy Kiarnet terus menggemparkan publik hingga 1 bulan terakhir ini. Kemunculan Syahnaz untuk meminta maaf kepada Lady Nayawan pun masih sangat ditunggu. Dan kemarin, adik dari Raffi Ahmad itu pun akhirnya angkat bicara terkait perselingkuhannya dengan Randy. Alih-alih menyadari kesalahannya, Syahnaz justru tak kunjung mengucapkan kata maaf untuk Lady. Wajahnya pun justru terlihat ceria, seolah tak pernah ada kejadian serius dalam rumah tangganya dengan JJ. Ya doain aja. Doain aja. Doain aja semuanya. Anas nggak ikut ke partai juga? Sudah baik-baik saja berarti kan Anas? Berarti sudah baik-baik saja kan Anas ya? Insya Allah baik-baik aja, makasih. Dukungan Anas Kemarin ceria banget. Minta doanya semua ya. Dilihat dari sudut pandang pakar ekspresi, seperti apa ekspresi wajah Syahnaz yang terlihat tersenyum lebar saat muncul di publik namun tak mengucapkan sepatah kata pun permohonan maaf kepada Lady Nayawan. Justru menurut saya ketawa senyum itu ketawa senyum yang nggak ketawa lepas, lebih lepas yang ketika di GBK malah menurut saya yang masih lagi kasus itu belum ada permintaan maaf, belum ada klarifikasi. Jadi buat saya ya dia belum ya masih dalam posisi bahwa dia sendiri belum begitu ini belum selesai semuanya juga. Tidak bisa dibilang bahwa sekarang ketawa lepas. Bahwa dia tersenyum kelihatan gigi lebar iya, tapi kalau dibilang itu ketawa lepas saya nggak melihat ketawa lepas, nggak ada tarikan lain di samping mata. Buat saya saat ini dia tidak merasa nyaman. Senyum basah aja sih sebetulnya. Kan dia bilang makasih ya, doain aja sama kayak gitu. Itu kan bukan sebuah perasaan happy ketika ketemu teman-teman lama ya, macam gitu. Kalau happy itu kan apa kabar, gimana ya, itu ya baik ya udah doain aja deh ya gitu ya. Nanti kita atur waktu ya gitu. Itu kan ketemu teman gitu. Ini kan nggak, udah doain aja ya teman-teman ya, oke makasih doain aja ya, gitu aja. Nggak ada siapapun yang bilang happy itu cuman ketipu sama cuman senyuman basa-basinya aja. Banyak yang menyayangkan sikap Syahnaz ketika tampil di muka publik usai kasusnya tersebar di media sosial.
Begitupun dengan netizen yang sangat menyayangkan tak ada kata maaf dari mulut Syahnas untuk Lady yang sudah tersakiti hatinya. Benarkah sikap Syahnas sangat menyakiti hati netizen? Benarkah senyum Syahnas sesungguhnya hanya basa-basi karena ia pun masih merasa tidak nyaman berada di depan media? Kok bisa ya dia cengengesan seperti itu? Padahal kan permasalahan ini kan sangat besar kan, mengakibatkan retaknya rumah tangga Randy dan perceraian juga yang sekarang lagi berjalan. Jadi kenapa harus cengengesan? Harusnya kan dia minta maaf juga ke Lady karena mengakibatkan rumah tangganya yang hancur akibat perselingkuhannya Syahnas dan juga Randy ini kan. Sampai detik ini pun dia juga tidak ada minta maaf akibat perbuatannya sama Randy. Kayak nggak ada prihatinnya sekali sama Lady. Aturan Syahnasnya harus berpikir gimana-gimananya, kasihan kan dari pihak sananya gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya Syahnas lebih bijak lagi dalam melakukan hal apapun. Greget. Oh, gregetnya kenapa tuh? Ngeselin. Oh, ngeselin. Ngeselinnya dari mana tuh? Ya ngeselin soalnya dia nggak apa ya, kayak di yang dari pihak sananya udah gini-gini, dia masih santai-santai, bisa kemana-mana gitu, masih happy-happy aja, nggak mikirin pihak dari sebelahnya. Seperti halnya Syahnas, sang bunda Ami Kanita pun juga terlihat muncul di publik dan mengomentari kondisi rumah tangga putrinya dengan JJ. Benarkah rumah tangga Syahnas dan JJ pun sudah melewati masa-masa badai dan mereka pun kini semakin harmonis? Lalu, bagaimanakah psikolog menjelaskan maksud dari pernyataan Ami Kanita yang menyebut badai dalam rumah tangga Syahnas dan JJ sudah berlalu? Alhamdulillah, senang banget. Badai sudah berlalu. Alhamdulillah, ya namanya orang tua mah pasti senang lah, bahagia melihatnya. Buat Nana sama JJ, mudah-mudahan ke depannya bisa apa ya? Bisa mengartikan arti sebuah rumah tangga, saling menghormati, saling menghargai. Apa namanya ke depannya ya, semoga doain terus jodohnya sampai mau memutuskan. Tiap orang tua itu harusnya memang bisa bertindak bijaksana gitu ya. Dalam arti pada saat memang anak yang melakukan kesalahan, harusnya memang ada peneguran. Ada proses untuk memberitahukan bahwa sikap-sikapnya atau perbuatannya salah. Tujuannya apa sih? Supaya anak juga paham. Ada proses belajar di sana. Karena ada kalanya anak itu merasa rasa bersalahnya itu tidak muncul karena memang dibiasakan selalu dilindungi. Selalu dianggap bahwa dia merasa benar. Nah, ini yang pada akhirnya membuat anak jadinya kurang peka atau kurang memiliki kesadaran bahwa setiap perilaku itu ada andil dia yang membuat itu terjadi. Pada akhirnya lebih mudah bagi dia untuk mengalihkan atau menyalahkan orang lain. Adanya permintaan maaf gitu ya, dan proses yang berjalan selama sebulan kurang lebih ini pastinya memberikan seperti harapan lah bahwa ada kemungkinan besar bahwa hubungan yang sempat meruncing gitu ya, situasi yang tidak enak dalam rumah tangganya anaknya ini perlahan sudah mulai membaik. Nah, harapan positif ini yang lalu manusiawi bagi orang tua manapun ini kayak apa ya, menumbuhkan semangat, keyakinan baru bahwa ya badai atau masalah itu pasti akan ada akhirnya. Dia saat ini sudah melewati beberapa step ya, proses dari melakukan klarifikasi, lalu juga adanya dukungan support yang cukup dari suami dan keluarga besar gitu ya, lalu suaminya juga yang berani melakukan klarifikasi bersama kakaknya. Saya pikir ini satu hal yang sudah membuat dia lebih merasa yakin dan kuat untuk menampilkan diri ke khalayak.
Di tengah hebohnya kasus perselingkuhan Syahnaz dan Randy, JJ pun akhirnya muncul ke publik sambil mengungkapkan kalau biduk perkawinannya dengan Syahnaz telah kembali harmonis. Pengakuan serupa pun juga datang dari seorang sahabat yang mengungkap kondisi terkini rumah tangga Syahnaz dan JJ yang sebelumnya menghebohkan masyarakat. Lalu, bagaimanakah pendapat Ustadz Dery dan juga Ustadz Zaki Mirza perihal sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami andai istrinya melakukan selingkuh sebanyak 3 kali? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, selamat ulang tahun buat Intens yang keempat. Semoga semakin sukses dan terus mengudara. Lama bungkam dan disebut-sebut sebagai suami lemah karena tak mengambil tindakan keras kepada sang istri. Meski berulang kali selingkuh, sikap JJ pun ikut disorot oleh netizen. Apalagi saat ia muncul ke publik dan menyatakan bahwa ia memaafkan sang istri hingga rumah tangganya pun kini semakin harmonis. Bagaimana JJ bisa berlaku sabar untuk menghadapi perlakuan buruk Syahnaz yang ketahuan selingkuh dengan Randy yang notabene sudah memiliki istri? Kita harus melupakan, gak punya dendam sama siapa. Kuncinya sih kemarin aku banyak sholat, yang banyak minta kekuatan lah buat bisa ngelewatin ini semua. Emang berat ya pasti, cuman insya Allah bisa. Iyalah, kita harus melupakan, gak punya dendam sama siapa. Alhamdulillah semakin harmonis, semakin mesra seperti kalian lihat. Menikah pada 21 April 2018 dan kini telah dikaruniai anak kembar. Pernikahan Syahnaz dan JJ pun harus dilalui dengan sangat berat di tahun kelima perkawinan. Namun, pasca terungkapnya perselingkuhan Syahnaz dan Randy setahun terakhir, kondisi rumah tangga Syahnaz dan JJ pun diungkap oleh seorang sahabat yang menyebut bahwa kondisi rumah tangga keduanya pun kini semakin membaik dan kembali harmonis. Benarkah JJ pun begitu sayang dengan keluarganya hingga ia pun memutuskan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Syahnaz yang hampir runtuh? Nggak ada perbedaan sih, sama aja ya. Namanya orang lagi ada, kan kita memposisikan diri sebagai sahabat kan, nih teman kita baru dapat musibah gitu kan, ya kita support. Nggak perlu kita nilai lu kuat nggak, support aja. Kalau aku pribadi melihatnya, sekali lagi ketika dia melaksanakan sebuah pilihan, itu adalah pilihan terbaik. Dia JJ ini tipikal family man ya, sayang keluarga. Dia sayang banget sama pasangannya, sama anak-anaknya, sama ibunya, terus sama keluarga lah. Dia tipikal yang memang family man. Bagaimanakah seharusnya sikap seorang suami ketika memiliki istri yang selingkuh sebanyak 3 kali? Haruskah JJ memaafkan atau ia mengambil tindakan lain demi membuat jera sang istri yang telah menyelingkuhinya? Tapi ada orang yang perempuan yang ketahuan suaminya bermaksiat, berselingkuh, berzina. Kemudian dia memutuskan untuk menutupi aib itu, kemudian dia tetap menjaga pernikahannya, itu nggak ada masalah bang, itu urusan dia dengan Allah ya. Tapi kalau ini sudah terpublish, maka apalagi udah ada pengakuan, maka sebetulnya laki-laki ya, kalau sudah perempuan istri mengaku dia berzina, dia berselingkuh dengan laki-laki lain, maka arahan dalam agama itu untuk menceraikan wanita itu, Nggak ada salah ketika seorang suami memberikan kesempatan. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Mana tahu itu khilaf. Cuman perlu digarisbawahin, khilaf ya sekali. Berbuat lupa ya sekali. Tapi kalau sudah berkali-kali jatuh di lubang yang sama, itu bukan khilaf. Emang sengaja.
Waqala Nabi SAW, baginda Rasulullah beliau bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam pasti punya potensi berbuat salah, bahkan pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi indahnya, kata Rasulullah, sebaik-baiknya hamba Allah umat Rasul yang pernah bersalah itu yang mau bertobat dari salahnya. Kuncinya sih kemarin aku banyak sholat, banyak minta kekuatan bisa melewati yang berat ya pasti, cuman Masya Allah. Di sisi lain, seperti apakah Barbie Kumalasari melihat perbuatan Syahnaz saat melakukan perselingkuhan? Padahal Syahnaz sudah menjadi seorang ibu dan memiliki anak. Benarkah perbuatan Syahnaz sangat memalukan di mata Barbie Kumalasari? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, gue Randy Martin. Happy birthday, selamat ulang tahun buat Intens yang keempat. Semoga Intens bisa selalu menyajikan info-info seputar selebriti yang akurat dan kece-kece buat para penontonnya. Happy birthday! Pemirsa Intens Investigasi, sudah lebih dari sebulan, masyarakat pun mengetahui informasi terkait perselingkuhan Syahnaz dan Randy yang belum juga ada titik terangnya. Rumah tangga Randy dan Lady Nayawan pun kini terancam bubar, namun terus menunggu proses persidangan yang masih terus berlangsung di PN Bekasi. Namun berbeda dari Randy dan Lady, Syahnaz dan JJ pun justru menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Apalagi ketika Raffi Ahmad akhirnya muncul mewakili sang adik bersama JJ atau Richie Ismail. Sementara di sisi lain, bagaimanakah Barbie Kumalasari menanggapi sikap Raffi sebagai kakak dalam kasus yang menimpa Syahnaz dan JJ? Benarkah Barbie pun justru menyebut perbuatan perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz adalah perbuatan memalukan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah memiliki anak. Pas ada berita itu gue malu. Aku belum sempat nonton podcastnya tuh, jujur ya, belum sempat nonton. Ya tapi kalau menurut aku sih dalam kasus ini ya sebetulnya gini loh, serba salah mungkin JJ punya pertimbangan lain. Walaupun misalnya istrinya udah bersalah, tapi mungkin masih mau dimaafkan karena mungkin nggak mau anak-anak jadi broken home. Walaupun mungkin sanksi sosial mungkin kan, wah harusnya jadi laki jangan diem aja. Apalagi dari agama juga kan udah tahu istrinya berselingkuh, harusnya kan mungkin cerai gitu. Tapi kan ya kita nggak bisa mengatur orang harus seperti apa. Yang penting kalau aku tipe orang yang ya udahlah, mereka kan udah pada dewasa, udah pada punya anak, pasti ada pertimbangan lain kalau mereka masih tetap mempertahankan gitu. Jadi ya kita sebagai masyarakat atau sebagai teman atau sebagai orang luar ya cukup mendoakan aja lah, semoga tidak berulang lagi. Jangan sampai kejadian ini ketiga kali, keempat kali, karena kan biar gimana kasihan rumah tangga orang lain jadi rusak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.